Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini dari RSUD Sayang Cianjur, di mana saat ini Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sudah tiba di RSUD Sayang Cianjur untuk meninjau langsung pasien yang saat ini sedang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Kita lihat bersama pemirsa, ini adalah situasi terkini di RSUD Sayang Cianjur, di mana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama dengan rombongan sudah tiba untuk meninjau langsung pasien yang saat ini sedang dirawat. Dan kita ketahui bersama, rumah sakit RSUD Sayang Cianjur merupakan rumah sakit terdekat, menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi warga terdampak gempa bumi, yang juga di tempat inilah warga mendapatkan pertolongan pertama sebelum akhirnya nanti akan dirujuk ke rumah sakit besar lainnya jika membutuhkan perawatan secara intensif. Dan sejak tadi pagi memang ada beberapa pihak yang berkunjung ke RSUD, dan kami coba mendapatkan informasi lebih detail dengan rekan kami Irfan Budiawan. Irfan, bagaimana situasi saat ini? Apakah Panglima sudah tiba, Irfan? Ya, Davi, betul sekali. Panglima saat ini sudah tiba di RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur, dan saat ini awak media juga masih menunggu kehadiran Panglima TNI Andika Perkasa, di mana sesaat lagi juga Panglima ini dihadiri langsung ataupun juga didampingi langsung oleh Direktur Utama RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini, lalu juga didampingi oleh Pangdam 3 Siliwangi yang juga hadir, lalu juga Kepala BNPB yang juga hadir di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini. Dan juga rekan-rekan awak media saat ini masih menunggu kehadiran Panglima TNI Andika Perkasa, dan direncanakan juga ini beliau akan meninjau secara langsung seperti apa juga penanganan kesehatan yang juga saat ini terus dilakukan. Baik, kita akan menunggu sejenak tentunya. Baik, kita akan coba. Ya, ini ada beberapa titik yang memang juga dijadikan tempat rekan-rekan media untuk mendapatkan juga statement dari Panglima TNI Andika Perkasa, pemirsa, yang saat ini juga sudah hadir kurang lebih 5 menit yang lalu, kira pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Keadaan baik, kita akan coba menuju duduk Pak. Siapa yang ngurus Jakarta? Baik, siap. Kita akan coba terus pantau tentunya seperti apa juga kehadiran dari Panglima TNI Andika Perkasa, dan memang kondisi di lapangan saat ini pemirsa terpantau juga demikian. Ya, kita masih akan menunggu juga bersama rekan-rekan media lainnya pemirsa, dan ini pengamanan juga cukup ketat dilakukan oleh rekan-rekan dari TNI. Saat ini juga tadi kami pantau Panglima ini akan disambut langsung oleh Bupati Cianjur, lalu juga disambut langsung oleh PLT Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, pemirsa. Lalu juga ada Ketua BNPB yang juga hadir di siang hari ini. Baik, kita akan coba terus untuk kehadiran. Ya, baik, ini Panglima direncanakan memang akan menuju ke titik yang telah ditentukan untuk memberikan statement secara langsung seperti apa, ataupun juga pantauan secara langsung terhadap musibah bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur ini. Dan nanti kita coba
pastikan seperti apa juga pantauan yang telah dilakukan oleh Panglima TNI di beberapa titik. Di beberapa titik gempa bumi yang memang cukup terdampak pemirsa. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, ini Panglima juga sempat ataupun juga akan berkunjung ke lokasi-lokasi pengungsian dan akan juga memberikan bantuan kepada para korban bencana gempa bumi ini. Ya, kita masih menunggu saat ini Panglima TNI yang baru saja hadir kurang lebih 5 menit yang lalu pemirsa di RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Baik, ya Panglima TNI sudah mulai merapat kepada rekan-rekan awak media. Kita akan coba kita akan coba bergabung. Baik. Ya, saat ini sekali lagi Panglima TNI didampingi oleh Bupati Cianjur, lalu juga Kepala BNPB. Baik, kita akan mendengarkan statementnya pemirsa. Kita akan mendengarkan statementnya pemirsa. Bantuan apa saja yang diberikan TNI? Sudah ya. Bantuan apa saja yang diberikan TNI untuk penanganan gempa Cianjur ini, Pak? Bantuan saya bawa itu makanan ya. Makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Kalau keluarganya 5 orang, bayangan saya minimal paling cepat tuh mungkin 4 hari lah baru habis. Itu 5.000 paket. Kemudian yang 3.000 itu makanan prajurit. Makanan prajurit yang ukurannya kecil tetapi nutrisinya lebih dari kebutuhan manusia normal. Kebutuhan kita kan makan sehari 2.150 kilokalori, ini 2.400-an kilokalori. Nah, nanti biar dikelola sama Danrem, kemudian berbagi dengan semua relawan yang khususnya yang harus menuju, termasuk media yang menuju daerah-daerah yang sulit, bawa satu. Nanti kita bisa bagi di sini juga bisa bagi untuk ngerasain. Sehingga satu hari dia aman. Itu kita bak 3.000. Kemudian juga ada beras 5 ton, kita bahas sekalian. Kemudian Indomie 200 dus. Kemudian air mineral 400 dus. Ada titipan juga tadi dari Ibu Erlangga Hartarto, 500 liter minyak goreng, kemudian kornet, sarden, dan sebagainya. Pak, ini personil akan disiagakan sampai kapan? Personel kan dibayar oleh Kepala BNPB. Siap. Jadi dari awal waktu itu kita di mana? Semeru. Itu kan kita sudah sepakat satu pintu. Kepala BNPB adalah lead sektor, kami hanya membantu. Jadi selama Kepala BNPB membutuhkan, kami terus. Sekarang ini TNI, Laut, Darat, Udara total sekitar 2.300-an. Bapak, terkait dengan proses pencarian evakuasi dari korban yang belum ditemukan, bagaimana Bapak? Iya, makanya saya datang ini juga barusan saya tanya pertama rumah sakit dulu. Rumah sakit ini kurang nggak? Kewalahan tidak? Sebab saya punya 2 rumah sakit yang di Cilodong sudah standby. Satu itu 120 bed, yang satu 100 bed. Itu bukan hanya tenda dengan tempat tidur, tapi rumah sakit yang bisa mandiri karena ada ICU-nya, IGD, kemudian ruang operasi, kemudian ruang radiologi, X-ray, dan macam-macam. Untuk tim medis di lapangan seperti apa nih Pak yang dilakukan Pak? Sudah, kalau tim medis kami sudah ada 19 pos kesehatan, udah menyebar. Makanya kami tanya tadi, apabila ternyata ya dibutuhkan, kita pasti kerahkan. Semua personil apakah sudah ada di beberapa posko Pak, di posko warga? Oh sudah. Kita tersebar seluruhnya tadi. Pos kesehatan tadi kan tersebar tadi, 19. Kemudian juga pos pengungsian kita juga sudah menyebar semua. Pak, prediksi ini kan ada hujan deras. Iya, kasihan. Personil TNI seperti apa Pak antisipasinya untuk dalam proses evakuasi? Iya, kita antisipasi adalah mungkin longsor susulan ya, kira-kira. Jadi intinya
saya ke sini untuk sekaligus mengevaluasi apakah kekuatan TNI sudah cukup atau belum. Baik. Nah, itu. Alat berat orang yang hilang, apakah ada personil tambahan dari pihak TNI Pak untuk mempercepat? Apalagi Nah, ini potensi makanya hanya 3 hari. Makanya saya ketemu dengan Kepala BNPB dalam rangka untuk menginventarisir lah. Begitu nanti dari hasil kunjungan ini kurang, kita bisa tambah, sangat bisa. Alat berat seperti apa Pak? Alat berat kita sudah beberapa saja. Itu juga saya lihat di jalan kan dari PUPR memang sudah dominan ya. Kami siap, kami punya. Koordinasi Ya, personil, alat berat, kemudian fasilitas kesehatan, dapur lapangan, psikologi kalau memang diperlukan kita juga siap. Siap. Apakah ada tim ahli dari yang militer yang juga turun Pak? Tim ahli Psikologi. Kami sudah siapkan. Tinggal ini call-nya ini barusan nih nanti. Kami kan baru ketemu nih. Makanya saya pikir tadi terakhir gitu ya. Mekanisme keamanan mungkin Pak? Terisolir, bagaimana menggerakkan Babinsa karena mereka juga yang mengetahui medan di sana begitu. Betul. Bagaimana arahan yang disampaikan Pak? Betul. Jadi kebetulan kan Koramil kita gelarnya memang sudah menyebar. Dari situlah Danrem ini bisa mengetahui bukan hanya di Cugenang sini kan, tetapi juga di titik-titik lain di utara, selatan, barat, timurnya. Jadi sejauh ini kita merasa kita sudah cukup sehingga maksudnya dari Danrem ya, sehingga pasukan tambahan belum ada. Makanya saya ingin mengkonfirmasi hari ini. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih. Pelan-pelan ya. Ya. Baik pemirsa, itu dia pernyataan langsung dari Panglima TNI yang baru saja kita dengarkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan kesiapannya dan juga akan berkoordinasi dengan pihak BNPB untuk penanganan secara langsung seperti apa terhadap para korban gempa di kawasan Cianjur ini. Baik, kita juga akan bergabung bersama Bapak Mahfud MD yang baru saja hadir. Baik. Mohon maaf, Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Lewat mana ini? Mari Pak. Ayo, Mas Rudi ada Pak. Ya, saat ini juga Pak Mahfud. Nanti ada Beri jalan. Temuan korban-korban karena kan tercatat sekitar 150 atau 151 gitu kan yang masih hilang. Ini nanti kita cari terus, kemudian identifikasi terhadap semua yang sudah ditemukan, dan nanti tentu ada langkah-langkah lanjutnya, rehabilitasi fisik, rehabilitasi sosial juga, berbagai sektor nanti akan mengerjakan. Nah, tahap-tahap awal ini tentu BNPB, TNI, Polri, Pemda dan seterusnya ini sudah bekerja menurut saya, dan kita semua menyaksikan ini sudah sungguh-sungguh dan cukup efektif dan produktif hasilnya. Gitu aja, kita akan terus ini. Jangan terlalu banyak tanya, kita mau ngelihat. Biar dulu nanti boleh wawancara ya Pak. Iya, Pak. Colok aja Pak, colok. Kanan dulu. Terus. Ada 4 bulan Pak. Ini Pak Direktur RSUD saya bawa ada 19
mendirikan RSUD di wilayah Jawa Barat. Tadi udah cukup dengan tenda provinsi. Ya, baik pemirsa, saat ini baru juga hadir ada Menko Polhukam Mahfud MD yang juga saat ini mendampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, lalu juga didampingi oleh Bupati Cianjur, lalu juga ada Kepala BNPB, lalu juga ada PLT Direktur Rumas RSUD Sayang yang hadir juga untuk melihat, meninjau, dan saat ini tengah berada di salah satu tenda yang memang dikhususkan bagi para korban yang memang ini adalah tenda dari BNPB, pemirsa, di mana tenda ini dikhususkan bagi para korban gempa, yaitu penanganan bagi korban dengan tingkatan ICU, pemirsa. Dan saat ini tengah dijelaskan oleh pihak rumah sakit, pemirsa, di mana pihak rumah sakit ini diwakili oleh Kepala Bidang Humas RSUD Sayang Kabupaten Cianjur yang menjelaskan kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, lalu juga menjelaskan kepada Menko Polhukam Mahfud MD, lalu juga Kepala BNPB dan juga Bupati Cianjur seperti apa penanganan yang dilakukan oleh rekan-rekan medis, yang dilakukan oleh rekan-rekan relawan, ataupun juga observasi yang dilakukan kepada para korban, pemirsa. Ya, seperti yang juga bisa Anda lihat, ini adalah salah satu tenda yang memang masih terisi untuk pasien UHC, ya, di mana di dalamnya terdapat kebutuhan alat-alat medis seperti oksigen, dan juga masih ada beberapa korban gempa bumi yang merupakan hasil dari evakuasi di lapangan, pemirsa. Ya, saat ini sekali lagi kita melihat juga bagaimana Dirut RSUD sedang menjelaskan secara langsung ataupun juga memberikan informasi kepada Menko Polhukam, dan juga Menko Polhukam juga saat ini sedang memberikan ataupun juga memberikan arahan secara langsung kepada Dirut dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, pemirsa. Ya, dan juga saat ini arahan juga diberikan oleh Menko Polhukam kepada Bupati Cianjur. Kita melihat juga para pasien yang tengah dirawat juga terus dipantau seperti apa perawatannya, dan perawatan di RSUD ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis dari rumah sakit, tetapi juga berbagai tenaga medis, salah satunya adalah tenaga medis dari TNI yang juga ikut serta dalam membantu perawatan para korban. Dan juga tim medis ini diturunkan tadi yang seperti disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa, yang menyatakan bahwa pihak TNI siap secara penuh untuk membantu penanganan bencana gempa bumi di kawasan Cianjur ini, pemirsa. Sementara itu juga tadi statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam, di mana Menko Polhukam menyatakan bahwa akan terus berkoordinasi dengan baik itu pihak TNI, Polri, dan juga tentunya rekan-rekan kewilayahan, ya, rekan-rekan kewilayahan, dan juga tentunya para relawan di lapangan
dan mengapresiasi sekali lagi juga kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam evakuasi dan penanganan korban gempa bumi di kawasan Kabupaten Cianjur ini. Ya, saat ini kita coba untuk merapat sejenak pemirsa, dan ada bantuan yang saat ini juga akan diberikan oleh Jenderal Andika Perkasa, akan dibagikan ataupun juga diberikan kepada korban gempa bumi. Ya, didampingi langsung oleh Direktur Utama RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, lalu juga didampingi oleh Bupati Cianjur, lalu juga Kepala BNPB, dan juga Pangdam 3 Siliwangi, pemirsa. Ya, beberapa bantuan diantaranya adalah kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan juga kebutuhan dasar lainnya diberikan langsung oleh Jenderal Andika Perkasa kepada para korban yang saat ini tengah dirawat. Dan pemberian ini juga diberikan kepada pihak keluarga, karena memang korban tampak juga berbaring, dan diberikan langsung kepada keluarga yang mendampingi korban saat ini. Ya, Panglima TNI saat ini sekali lagi masih didampingi oleh Menko Polhukam dan akan terus memantau beberapa area yang ada di kawasan RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Dan saat ini sekali lagi ini adalah tempat bagi para pasien ataupun juga korban gempa bumi dengan status tingkatan ICU. Ini adalah tenda yang dikhususkan bagi korban dengan status tingkatan luka ICU, pemirsa. Ya, untuk penanganan ICU ini memang dilakukan di area tenda dikarenakan ya, sekali lagi saat ini Panglima TNI yang saat ini juga mendampingi Menko Polhukam untuk meninjau secara langsung penanganan korban bencana, pemirsa. Ya, sekali lagi kami informasikan bahwa ini adalah tempat untuk para korban bencana dengan tingkatan ICU yang berada di tenda, karena ruangan ICU sendiri ya, pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Ibu Panglima TNI juga ikut serta dalam memberikan bantuan kepada para korban yang saat ini tengah dirawat di tenda ICU ini, pemirsa. Ya, saat ini kita akan beralih tempat ataupun juga posisi. Kita akan beralih posisi, pemirsa, ke tempat lainnya. Sekali lagi masih ada Menko Polhukam, lalu juga Panglima TNI, Bupati Cianjur, lalu juga BNPB. Baik, kita akan beralih posisi, pemirsa, dari tenda ICU. Kita akan beralih ke titik lain yang memang akan dipantau langsung oleh Menko Polhukam, lalu juga Panglima TNI, Kepala BNPB. Ya, baik, sekali lagi saat ini Menko Polhukam didampingi oleh Panglima TNI Andika Perkasa juga berpindah
ke area instalasi gawat darurat ataupun juga IGD pemirsa. Ya, di mana area instalasi gawat darurat ataupun juga IGD ini merupakan ya, dan kita akan beralih ke titik lainnya. Ya, masih sekali lagi Menko Polhukam saat ini akan beralih didampingi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, akan beralih ke titik ataupun juga posisi dari para korban ditempatkan, yaitu adalah tenda penanganan bagi korban luka. Namun tingkatannya ini adalah tingkatan korban luka tidak terlalu parah pemirsa ya. Jadi memang ada dua area yang disiapkan di pelataran parkir Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur ini, yaitu di bagian area timur dan juga di area barat. Untuk area timur dikhususkan bagi tenda untuk pasien ataupun juga korban gempa bumi yang tidak terlalu parah. Sementara tadi yang Anda lihat yang pertama kali ditinjau langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD adalah tenda ICU. Baik, saat ini Menko Polhukam yang didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, lalu juga Kepala BNPB menuju ke salah satu tenda. Ini adalah tenda reguler, klinik reguler yang memang disediakan bagi para pasien umum yang sebelumnya selama kurang lebih 2 hari ini di hold ataupun juga dihentikan sementara waktu. Ya, ini adalah tenda yang sempat juga dipergunakan untuk pasien rawat jalan. Jadi memang pada saat terjadinya gempa bumi di kawasan Cianjur ini ada beberapa pasien yang sedang melakukan rawat inap di kawasan Rumah Sakit Sayang ini, dan para pasien ini juga masih ditangani di area rumah sakit. Namun untuk pelayanan reguler baru hari ini pemirsa, dan ini adalah tenda ataupun juga tempat yang disiapkan oleh pihak RSUD Sayang Kabupaten Cianjur bagi masyarakat umum pemirsa untuk melakukan pelayanan. Ada beberapa poliklinik yang memang disiapkan di tenda ini, seperti klinik saraf, lalu juga klinik poli dalam, klinik jantung, hingga klinik bedah dan juga beberapa klinik lainnya. Ya, tampaknya saat ini juga Menko Polhukam Mahfud MD yang masih didampingi oleh Panglima TNI ini akan beralih ke titik lainnya. Ya, kita akan beralih ke tenda untuk korban luka lainnya pemirsa. Jadi sekali lagi kita akan beralih ke wilayah timur kawasan RSUD ini. Ya, di mana di kawasan timur ini adalah tenda yang disiapkan untuk menampung kebutuhan logistik juga. Jadi kebutuhan logistik juga ditampung di salah satu tenda yang merupakan tenda TNI pemirsa. Ya, kita akan menuju ke wilayah timur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur pemirsa. Ya, seperti yang bisa Anda lihat, Menko Polhukam Mahfud MD yang masih didampingi oleh Panglima TNI saat ini tengah menuju ke salah satu tenda. Ini adalah
tenda dari BNPB, pemirsa. Ya, tenda yang dari BNPB ini juga dipergunakan bagi para pasien ataupun korban yang memang tingkatannya tidak terlalu parah seperti tenda sebelumnya yang dikunjungi oleh Menko Polhukam dan juga Panglima TNI. Ya, kita melihat saat ini ada beberapa pasien yang masih melakukan perawatan dengan status korban luka, dan apabila memang korban luka ini selesai diobservasi, maka akan dilakukan rujukan ke rumah sakit. Ada 11 rumah sakit yang disiapkan, pemirsa, untuk rujukan di wilayah Jawa Barat ini yang bekerja sama dengan Dharma Husada. Ya, saat ini kembali juga Panglima, maksud kami Menko Polhukam yang didampingi oleh Panglima TNI, lalu juga Kepala BNPB, Bupati Cianjur. Ini akan kembali memberikan bantuan berupa bantuan kebutuhan pokok kepada korban terdampak, pemirsa. Ya, di mana saat ini masih ada korban yang dirawat, pemirsa, masih diinfus dan juga sudah mendapatkan penanganan dari tim medis, dan tim medis ini merupakan gabungan tidak hanya dari pihak rumah sakit tetapi juga tim medis gabungan dari TNI, Polri, dan tim medis dari beberapa relawan seperti sekolah kesehatan. Ya, saat ini juga rekan-rekan awak media terus ikut serta dalam kunjungan Menko Polhukam Mahfud MD, pemirsa, yang masih didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk meninjau secara langsung penanganan para korban yang berhasil dievakuasi dari beberapa wilayah yang terdampak gempa, pemirsa. Ya, rencananya juga Panglima TNI ini akan menuju, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Panglima TNI akan menuju ke kawasan Joglo setelah dari rumah sakit Sayang ini, pemirsa. Namun sekali lagi ini adalah kunjungan ataupun juga pantauan pertama yang dilakukan. Ya, saat ini kita melihat di layar televisi juga masih ada komunikasi yang dilakukan oleh Panglima TNI, lalu juga Menko Polhukam juga masih melakukan komunikasi. Baik, karena ini ada beberapa pasien ataupun juga korban yang dirawat di tenda, masih di tenda BNPB yang ada di area timur, di mana untuk area tenda ini dibagi dua, pemirsa, yaitu di area barat dan juga area timur. Dan saat ini di parkir timur dikhususkan untuk pasien yang memang mendapatkan luka tidak terlalu parah ataupun juga luka ringan. Sementara tadi yang Anda simak adalah tenda yang dikhususkan untuk ICU. Dan tadi juga sempat ada tinjauan langsung dari Menko Polhukam yang didampingi oleh Panglima TNI untuk meninjau juga tadi instalasi gawat darurat.
yang sempat memisahkan antara bagian barat dan juga bagian timur. Dan instalasi gawat darurat ini memang dikhususkan bagi pasien yang membutuhkan penanganan cukup berat seperti ventilator dan juga oksigen serta alat-alat medis lainnya yang lebih berat, pemirsa. Namun memang penanganan ini hingga saat ini kami informasikan masih ditangani di tenda-tenda dikarenakan kondisi gedung dari rumah sakit yang memang juga terdampak, di mana bagian-bagian tembok juga banyak yang retak-retak, bagian atap juga ada beberapa yang berlubang atau berjatuhan, sehingga dikhawatirkan apabila dipaksakan perawatan dilakukan di area dalam, apabila saat ini juga masih terasa tadi beberapa mungkin berdasarkan informasi ini ada beberapa gempa susulan, pemirsa, sehingga ini menjadi acuan kenapa para korban ini dirawat di area tenda. Namun sekali lagi selepas adanya observasi dari tim medis, para korban ini akan langsung dirujuk ke 11 rumah sakit. Ada 11 rumah sakit yang sudah disiapkan seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, lalu juga Rumah Sakit Cibunut Sukabumi. Baik, saat ini kita masih meninjau kunjungan dari Menko Polhukam Mahfud MD, lalu juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, lalu juga saat ini masih mendampingi juga ada Kepala BNPB, lalu juga ada Direktur Utama dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, lalu juga Kapuskes TNI juga ikut hadir, pemirsa. Ya, itu dia pantauan terkini. Kita kembali ke studio, pemirsa, bersama Davi. Baik, informasinya dari sana bersama rekan kami Irfan Budiawan usai jeda berikut.